itu tadi karena mungkin udah capek, waktu turunan itu ya enak toh, mau capek nggak genjot, kita los. Memang nggak sama sekali rem itu nggak saya pegang, saya los. Itu sampai speed 73-an itu kena angin dari samping kanan. Oh. Wah langsung refleks saya, refleks. Saya lagi santai bareng Mas Yahud sore-sore ini. Sibuk banget beliau tuh. Mau ngampirin ke rumah tuh harus janjian jauh-jauh hari sebulan sih. Ini loh, aku tuh selalu memperhatikan Mas Yahud itu upgrade sepeda, tetapi yang di-upgrade itu selain frame-nya. Bener. Jadi sebenarnya gitu, kalau saya sendiri tuh sepeda itu 1-2 warna itu udah paling enak dilihat. Mau dalam satu sepeda itu yo kalau hitam ya hitam semua. Kalau ada hitam, katakanlah ada warna satu lagi silver ya, yang lain kalau bisa silver, jangan ada warna lain gitu loh. Kalau menurut saya kalau udah 3 warna itu menurut saya wis udah kayak terlalu meriah gitu loh. Itu kan ya itu persepsi sendiri-sendiri sih. Kalau saya memang semakin sedikit warna semakin apa ya? Kekinian lah ya. Kekinian lah. Gimana tuh yo ganteng, sadis, saya bilang sadis gitu. Gitu. Dan kita taruh di manapun artinya meh foto karo gunung lah, foto karo suket lah. Ya, matching ya. Matching masuk. Nek warnane kadang biru, terus ono ijone, ono abange. Oh, apalagi nih sing wheelset banyak stikernya itu, aduh pusing saya di foto. Aduh. Dah wis minimalis is the best. Wheelset ini kan memang pengaruhnya dari segi tampilan kan anu banget ya Mas Yahud. Bener. Wah itu meningkatkan kegantengan sih. Apalagi yang profil tinggi karbon itu pasti auto ganteng. Itu no debat sih. Semua sepeda pasti seperti itu. Gimana ya? Pasti. Nek sing rime tipis, kecil. Rim tipis itu gimana ya? Ya itu tergantung selera ya. Cuman kalau untuk ring apa profil tipis memang biasa buat nanjak karena nyari ringan gitu loh. Ya, itu terus, kan anu ya. Apa namanya performanya ya bener, cuman kalau dilihat ya tetap kurang gahar, kurang serem gitu loh. Cungkring kalau bisa dibilang tuh cungkring. Kalau profilnya pendek itu tetap walaupun karbon tetap cungkring gitu loh. Kayak ada sesuatu yang kosong gitu, kurang bakoh istilahnya kan gitu. Kalau tebel kan ketok padet apa ya serem gitu loh. Itu makanya kalau obat ganteng memang harus profil tinggi sih. Meskipun frame-nya geometrinya climber. Climber tetap masuk kok Mas. Tetap masuk ya? Masuk. Karena kan mindset-nya kan ya. Wah frame-nya climber ki, otomatis yo wheelset-nya yo sing climber no. Nah, sing climber ki yo sing tipis lah. Tapi banyak tuh kemarin kan di race-race itu kan banyak tuh yang ngalah istilahnya kita apa ya? Race kom-kom itulah itu kan banyak tuh sing istilahnya sepeda climber profilnya tebel semua itu kan banyak. Kayak tim-tim apa kemarin Nusantara itu kan hampir semua climber tuh frame. Giant tapi kan profilnya tebel semua itu. Kan ya tetep ganteng itu. Berarti mindset-e sing kuwi mau wis anu ya. Wis dulu ya. Terus ini kok kalau pengalaman saya nih Mas, profil tebel itu menurut saya buat nanjak itu juga enggak sesignifikan dengan profil rendah. Jadi podo wae menurutku. Jadi katanya kan profil tinggi itu kalau buat nanjak kan berat. Iya. Ya dulu waktu tak coba di Gondosuli kan ya podo wae, ya memang abot ya memang rutenya abot kan gitu. Cuman kalau saya sendiri sih lebih was-wasnya kalau turun. Turun kalau profil karbon profil tinggi itu kan udah turun kenceng, kalau kena angin kanan apa kiri itu langsung wah itunya liar banget handlingnya. Itu kan memang harus tangannya harus kuat. Itu ya pengalaman saya itu. Jadi memang apa namanya lebih pengaruhnya ke kalau apa kenceng aja sih angin itu toh sih. Kalau apa namanya kalau nanjak menurut saya nggak terlalu signifikan. Jadi perdebatan antara wheelset buat nanjak yang tipis sama yang lebar. Ternyata kalau cuman buat penghobi yang wah lah nanjak ning ndi to ning Cemoro Sewu ngono ya anu ya. Nggak terlalu berasa lah ya. Iya benar. Elite Wheelset ini salah satu brand yang memiliki terobosan, dia itu mampu membuat produk
wheelset karbon tapi dengan harga yang terjangkau. Sangat-sangat terjangkau. Aku mau nanya ini soal performanya ini. Ya. Jadi dengan harga segitu tuh worth it gak sih kita mengeluarkan dengan budget segitu dari kegantengannya, ataukah performanya, atau resiko-resiko yang bisa ditimbulkan sama si wheelsetnya ini? Ya kalau untuk ini ya wheelset elite ini menurut saya malah memang wheelset ini ya kalau bawah banget enggak, karena masih banyak banget wheelset karbon yang istilahnya kualitasnya di bawah ini dan lebih murah sih gitu loh. Ya. Kalau saya sendiri pribadi itu memang ini Mas, teknik pengereman kalau pakai karbon itu memang harus bener-bener itu nggak boleh salah, dan memang ngeremnya itu memang harus kayak mau mompa, jadi nggak langsung dispanung terus gitu nggak. Jadi kalau bisa mompanya juga bareng aja, maksudnya biar imbang gitu loh. Atau kanan kiri yang penting mompa terus tangannya. Rem lepas lah gitu terus. Cuman kalau itu dengan catatan cuaca istilahnya kemarau lah, nggak hujan lah istilahnya. Itu masih enak lah. Itu dan kalau turunan panjang, kalau pendek-pendek masih itu pasti bisa lah kalau pendek. Panjang gitu tolak ukurnya apa nih? Ya panjang, turunannya panjang. Enggak. Cemoro Sewu. Cemoro Sewu ya bisa itu. Cemoro Sewu. Selo itu kan ya turunannya panjang gitu. Terus jalannya jelek. itu memang harus tekniknya harus bener sih, mompa itu. Itu pengalaman saya. Dan brake pad itu ya pengaruh. Jadi kalau dulu pakai brake pad yang karbon biasa itu yang sedikit keras itu memang nggak enak. Itu efeknya ya kesini sih. Ini akibat brake padnya yang karbon tapi brake padnya keras. Jadi memang beda, bukan yang merekan yang bagus kayak Korima, itu memang beda sih. Akibatnya apa nih Mas Yaud? Ini kemakan brake line-nya kemakan brake pad. Jadi kayak pepes kalau ini kan. Kalau ini kan bisa dilihat ini waktu turunan di selo dulu. Karena brake pad-nya saya cek itu memang keras, enggak sebagus yang brake pad saya yang sekarang ini gitu loh. Itu akibat dari brake pad-nya yang kurang oke lah ya. Ya, benar. Dari salah satu brand yang terlalu keras itu ya. Benar. Jadi tidak sesuai sama karakter rimnya. Dan waktu itu memang karena panik juga sih. Kuwi kan Mas Yaud yang ngarepku ya kuwi ya? Belakangnya kamu sama Ricky. Iya. Itu kendalanya gimana Mas Yaud? Jadi Mas Yaud itu dulu pas saya ngering merbabu kan puncaknya di Selo tuh. Jadi dari Solo 3 terus naik ke Ketep, puncaknya di Selo. Nah, terus setelah di Selo itu turun. Nah, pada saat turun ini Mas Yaud pakai wheelset karbon. Nih, ya benar. Kemudian pakai brake pad-nya yang disebut sama Mas Yaud itu tadi itu terlalu keras bahannya. Terus saya tuh lihat Mas Yaud dari atas tuh turun, dia tuh goyang-goyang gitu. Sempet 2 kali momen kayaknya. Iya, Mas Yaud. 2 kali momen. Itu karena masalah pengereman. Ya, pengereman. Itu ini sih sebenarnya itu tadi karena mungkin udah capek, waktu turunan itu ya enak toh, ngus capek nggak genjot, kita los. Memang nggak sama sekali rem itu nggak saya pegang, saya los. Itu sampai speed 73-an itu kena angin dari samping kanan. Wah langsung refleks saya, refleks tangan goyang kayak ban bocor itu. Saya lihat nggak bocor tapi tangan nggak bisa berhenti. Saya pegang kuat itu masih gini. Akhirnya saya rem itu udah rem ya semakin gini. Saya rem itu udah pol itu nggak berhenti sampai lepas klit itu buat ngerem di aspal itu akhirnya berhenti ya wes. Setelah itu ya oke, memang brake pad-nya memang harus yang bagus dan ya walaupun yang itu namanya turunan panjang jangan dilos lah. Tetap harus mompa, harus direm dikit-dikit. Oke. Berarti itu akibatnya karena kalau saya bisa ngomong berarti itu human error berarti Mas Yud? Ya mungkin itu tadi Mas. Saya bilang udah capek. Kesel ya? Kesel. Tinggal pulang turun ya udah wes. Enggak usah di ini kan gitu. Ternyata ada angin. Ada angin. Lah, ada angin tuh yang langsung panik karena harus langsung ngerem. Wah, itu bener-bener
ini ya wis nggak mikir gimana caranya ini sepeda harus berhenti. Itu sampai mikirnya wah ini kok di kiri kok kita jurang semua, depan pohonnya gede saya gitu. Akhirnya ya lepas klit buat ngerem dikit-dikit itu. Itu sih. Jadi memang nggak boleh panik, tapi kalau keadaan hujan udah mending berhenti. Saran saya itu, walaupun pakai karbon, pakai brake pad termahal, mending berhenti. Nggak usah turun maksudnya? Maksudnya berhenti itu maksudnya? Ya stop, nunggu reda aja. Gitu loh. Apalagi kalau turunan udah saya nggak merekomendasikan. Sayangi keluarga yang di rumah. Karena ya bener. Karena saya pernah Mas itu, walah itu mau hujan tapi flat. Yang waktu SCC kemarin itu loh, Gobar itu. Itu kan pulang hujan tuh. Nah itu saya coba sendiri. Itu bener-bener nggak ngerem. Kita ngerem sekarang, itu mentok 10 meter ke depan itu belum berhenti. Jadi harus bener-bener 20 atau 25 meter sebelum itu harus sudah mulai direm-rem gitu loh. Jadi setelah itu ya wes, wah kalau hujan memang mending nggak stop aja sepedanya. Yang terutama kalau pakai karbon gitu loh. Karbon yang rim brake ya. Itu mending ngiyup dulu. Nunggu reda baru lanjut. Setiap produk atau setiap apa yang kita gunakan ada plus minusnya. Itu tadi adalah salah satu minusnya. Tapi selain itu plusnya banyak banget sih. Plusnya ya dengan harga segitu sangat worth it banget kalau itu in frame di sosial media. Kalau kita foto kemudian kita abadikan di sosial media, Instagram itu nggak usah jalan yang sampai ke puncak lah. Rasa dur-dur cukup di yang rute-rute yang terjangkau lah. Itu sangat copyright sangat instagramable banget. Oke, thank you banget Mas Yaud. Siap. Terima kasih sharingnya. Siap, Mas. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Mas Yaud. Siap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.